syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini Allah berikan kepada kita anugerah kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan semacam ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling utama, yaitu menuntut ilmu. Ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak tidak usah. Takut saya. Saya biasa kalau ceramah sambil buka WA, ada bapak-bapak di atas wedi saya. Di video nanti, iki loh ceramah gak niat iki. Ceramah mbak buka WA, jangan loh Pak ya. Itu HP-nya nyala itu. Sudah, ibu-ibu perhatikan, tidak ada kebaikan apapun kecuali landasannya pasti ilmu. Pasti apa? Ilmu. Ibu-ibu nutup aurat dengan jilbab yang sempurna karena ibu-ibu ngerti ilmunya bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib. Padahal terkadang ada di antara ibu-ibu lek jilbaban ketok lemu. Iya, pipinya kelihatan. Tapi mau tidak mau tetap dipakai. Apa yang menjadikan panjenengan sabar untuk tetap jilbaban padahal ketok lemu? Ilmu. Salat tahajud padahal yo ngantuk. Padahal terkadang badan kita butuh istirahat lebih banyak. Tapi tetap bisa bangun rodok makso karena panjenengan punya ilmu tentang keutamaan salat tahajud. Sama juga ketika nanti kita berbicara tentang memaafkan, Bu, ndak ada memaafkan enteng, itu ndak ada. Memaafkan itu apa? Berat, apalagi memaafkan suami yang terlanjur nikah lagi. Mister, my lecture in English or in Indonesia? Indonesia, okay? You understand? Okay, some word in English. Daily in English. I live in Kampung Inggris, Pari. You know? Mohon maaf ya, in English. You be patient. Masya Allah. Dikira ndak bisa, jagoan ya. Jangankan Inggris, Madura bisa. Tretan Dibi. Cuma satu itu tok yang bisa. Astagfirullah. Sudah. Termasuk memaafkan. Memaafkan itu berat. Betul apa enggak? Apalagi sampai melupakan. Itu kalau tidak dilandasi ilmu akan berat. Maka saya pernah menyampaikan di beberapa kajian, termasuk ketika teman-teman datang ke rumah, kemudian kan saya cerita beberapa pengalaman, walaupun ya penting banget sebenarnya enggak, tapi itu insya Allah memotivasi. Ketika ada ujian berat banget, putra saya yang usia 8 tahun meninggal, terus saya ngomong sama teman-teman, tahu enggak? Yang paling meringankan ketika terjadi musibah itu cuma satu, ilmu. Itu apa? Ilmu, karena kita ngerti ujian itu akan berakhir, ujian itu tanda cinta dari Allah. Pertemuan di dunia ini sementara, nanti setelah perpisahan di dunia akan ada pertemuan yang selamanya kelak di surga, di akhirat. Nah, ketika kita punya ilmu, maka semuanya gampang. Nah, maka dengan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah bosan mencari ilmu terus. Walaupun terkadang materi-materi yang tersampaikan itu terulang. Gini apa nggih? Iku maneh, poligami maneh. Loh, bukan masalah maneh gak maneh ini. Ini masalahnya supaya kita tidak pernah lupa tentang ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah pertemukan kita dalam suatu amalan yang baik, yaitu menuntut ilmu.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai, ada satu ayat yang banyak dipakai sebagai pembuka tausiah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama, yang Allah perintahkan bertakwa ternyata orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika ayat ini antara iman dan takwa digabung, itu maka artinya apa, Bu? Iman itu amalan hati. Amalan hati, percaya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Iman itu amalan hati. Dan ternyata di dalam ayat ini Allah menunjukkan iman itu ada konsekuensinya, yaitu takwa. Dan takwa itu ibu-ibu amalan. Takwa itu apa? Amalan. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka kalau iman tidak ada takwanya, maka tidak sempurna. Begitu pula ketakwaan dilakukan tanpa iman oleh Allah tidak akan diterima. Maka dengan itu imannya ditambah dengan ilmu yang kuat, takwanya ditambah dengan istiqomah. Saya ulang, imannya ditambah dengan apa? Ilmu. Terus cari ilmu. Terus mencari ilmu tentang Allah, mencari ilmu tentang perkara-perkara yang menambah keimanan kita. Setelah imannya kuat dengan ilmu, takwanya dikuatkan dengan istiqomah. Pertanyaan, Ramadan khatam Quran boten? Loh, Anda ndak khatam kok bangga? Astagfirullah, baru di sini loh. Ramadan rata-rata khatam nggih? Karena kita punya target 1 hari 1 juz. Maka 30 hari 30 juz, itu target kita. Nah sekarang begini pertanyaannya, di bulan Syawal ini Syawal wis entek, besok terakhir sudah. Kalau ikut penanggalan hisab Muhammadiyah. Pertanyaannya, sampun khatam nopo dereng? Sampun? Bagus. Pertanyaan yang lebih spesifik, tanggal 1 Ramadan 1 juz, tanggal 2 Ramadan 2 juz, tanggal 3 Ramadan 3 juz, 17 Ramadan masuk juz yang ke-17, tanggal 20 Ramadan masuk juz yang ke-20. Pertanyaannya, siapa yang tanggal 1 Syawal iso maca Quran sak juz? Angkat tangan. Pas riyoyo der. Ayo angkat tangan. Masya Allah, masa ada banyak alasan, Bu, untuk males itu alasannya wakeh. Bagus. Akeh daya, Ustaz. Iya, Banda? Ya Allah, Ustaz, sibuk silaturahmi, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, mari posoan saulan der, awake kerasa kesel Idul Fitri. Nah, maka sekarang, Bu, takwa itu kalau cuma dilakukan secara moodnya kita, semangat takwa, lepas gak semangat turu, iya ndak ada istimewanya. Maka takwa itu dikuatkan dengan istiqomah terus, dan istiqomah itu tidak akan mampu kalau tidak dipaksa. Wis, itu kuncinya, harus dipaksa. Maka dengan itulah Allah memiliki surga, Allah memiliki neraka. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa terobsesi kepingin mlebu surga, wedi kejegur neraka. Itulah yang menjadikan kita ini mau tidak mau kudu ibadah, mau tidak mau kudu sholat, seneng gak seneng nutup aurat, semangat tidak semangat harus baca Quran. Kenapa? Karena kita termotivasi dengan adanya surga, dan kita oleh Allah ditakut-takuti dengan neraka. Penutup ayatnya keren. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya mau tanya,
Panjenengan bisa milih meninggal di mana? Mosok bisa? Aku kepinginnya mati di masjid GSI. Bisa? Kalau disolati bisa, request ya benda. Bikin surat wasiat, saya kalau wafat, solatkan di masjid GSI Gunung Sari Indah, bisa. Tapi meninggalnya di mana? Bisa? Tidak bisa. Meninggalnya kapan? Bisa. Meninggal dalam keadaan apa? Bisa milih? Tidak bisa. Pertanyaannya, dalam keadaan kita tidak bisa milih meninggalnya kapan, kita tidak bisa milih meninggalnya dalam keadaan seperti apa, kita tidak bisa milih meninggalnya di mana, kita tidak bisa milih meninggal dalam kondisi seperti apa. Dalam keadaan seperti itu, Allah memerintahkan kita ojo sampai mati kecuali panjenengan dalam keadaan Islam. Nah, ini bahasa Inggris. Ojo sampai mati kecuali Islam. In English. Little. Oh, little. Don't die except you in Islam. My English is great. My English is great, you know. Nah, sudah. Maka jangan sampai wafat kecuali keadaanmu dalam keadaan. Pertanyaannya, loh, bagaimana ya Allah? Meninggal itu kan tidak ada yang tahu. Kok kami terkesan dalam tanda kutip dipaksa ojo sampai mati kecuali Islam? Maka para ulama menjawabnya dengan dua, Bu. Nomor satu, ayat ini menunjukkan kepada kita, nomor satu, waspada. Apa, Bu? Waspada. Hati-hati, ojo macem-macem. Jadikan setiap kemungkinan yang terjadi, tetap kemungkinan itu menjadikan kalaupun kita wafat tetap Islam. Maka nomor satu, Allah nyuruh kita hati-hati. Nah, hati-hati itu, Bu, menjadikan kita istiqomah. Panjenengan perhatikan. Orang kalau takut mati, wani maksiat? Ayo, orang kalau takut mati, berani maksiat? Wes ginilah katakan. Ya mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, ge. Amin. Sehat walafiat, istiqomah. Amin. Tapi misalkan ada salah seorang di antara kita divonis dokter sampean umure kari petang jam. Misalkan sekarang jam 9, 10, 11, 12, jam 1 mati. Amin. 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 Peti mati kabeh. Jangankan panjenengan, saya sama kok ya. Sudah, misalkan dokter bilang usiamu tersisa 4 jam. Kira-kira 4 jam ini panjenengan pakai apa? Live TikTok? Scrolling Instagram? Apa yang Anda lakukan? Lah itulah, Bu. Maka ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, itu menjadikan kita hati-hati. Karena di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kondisi, ada enggak kemungkinan mati? Ada. Maka menurut Allah, maka dengan itu hati-hati yo. Ojo sembrono. Jangan sampai maksiat. Jangan sampai punya niatan yang jelek. Kalaupun terjatuh pada kemaksiatan, cepet-cepet tobat. Itu makna yang pertama. Ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ayat yang menunjukkan kita untuk senantiasa waspada. Be alert. Bener apa salah malah di sini. Alert itu tulisannya ALLERT. Macamnya apa itu? Roto angelnya ya. Sudah. Nomor 2. Apa kata para ulama tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun? Untuk kita senantiasa bergantung kepada Allah. Karena, Bu, yang bisa menjadikan wafat kita baik siapa? Allah. Yang bisa menolong kita untuk meraih husnul khotimah siapa? Allah. Yang bisa menjadikan kita wafat ketika sujud di saat sholat tahajud siapa? Allah. Yang bisa mengabulkan keinginan kita untuk wafat ketika baca Al-Quran siapa, Bu? Allah. Maka makna ayat ini, jangan sampai putus ketergantungan dengan Allah. Karena kalau kita tidak bergantung kepada Allah, besar kemungkinan wafatnya buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya tutup dengan satu ucapan
dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan begini, ini tulis buat status bagus ini, keren. Temen Anda tidak punya ini. Ini sampean tok liane gak duwe. Ini kalau ndak di GSI ndak saya sampaikan ini. Berhubung GSI saya sampaikan. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan begini, Bu. Ini untuk apa? Waspada. Supaya kita ini senantiasa apa? Dalam kondisi yang terbaik. Allahumma amin. Begini. At-tariqu ilallahi tawil. The way to Allah is far. Too long. Masya Allah. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah itu panjang. Jadi kalau kita kepingin sampai kepada Allah, jalannya begitu panjang. Jauh sekali. Wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara kita ini jalannya seperti keong. Wis dalane adoh, melakune koyok keong. Sampai apa ndak? Susah untuk sampai. Mendingan kalau keongnya jalan terus. Kita ini kepedot. Kepedot apa? Capek, istirahat. Sakit, istirahat. Bad mood, istirahat. Tersinggung, istirahat. Sumpah, istirahat. Terus gak ono mandeki. Akhirnya apa? Sudah jalannya pelan, ketambahan sering berhenti. Dalam keadaan rute yang mau kita tuju begitu panjang. Maka kata Syekh Albani apa? Walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Maka tujuan kita bukan sampai di garis finish, bukan. Tujuan kita bukan sampai di akhir perjalanan, ndak mungkin sampai. Dalane dawa mlakune pelan itu apa kalau bahasa Jawa? Bahasa Surabaya. Alon apa indi? Alon. Alon itu kan yang di tengah kota itu alon. Oh, alon-alon. Ya sudah. Sudah. Rutenya panjang, jalannya pelan, tidak akan sampai. Maka kata Syekh Albani, walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Tujuan kita bukan sampai di garis finish. Terus tujuannya apa? Kalau tujuan kita bukan garis finish, saya mau tanya, terus tujuan kita apa berarti? Saya jawab, tujuan kita adalah walakinna al-ghayatu an-namuta wa nahnu ala hadha tariq. Tapi tujuan kita adalah meninggalnya kita kelak di atas jalan ini. Jadi walaupun gak sampai, tapi wafatnya dalam rangka menuju kepada Allah. Itulah arti kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi meninggalnya kita, Bu, walaupun tertatih-tatih, walaupun jalannya lambat, walaupun tidak mungkin sampai di garis finish, tapi jangan sampai meninggalkan jalan ini. Meninggalnya harus di atas jalan menuju kepada Allah. Nah, maka itulah ibu-ibu, urip kudu senantiasa waspada. Jangan sakarepe dewe, harus hati-hati karena Allah meminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan materi saat memaafkan tidak melupakan. Begini, Bu. Panjenengan tulis satu ayat, satu hadis yang menjadikan panjenengan ngerti wong urip ndek donya mesti diganggu. Ini rumusnya dunia, Bu. Panjenengan kalau kepingin hidup tanpa gangguan, kuburan. Tonggone gak enek sing rame, tonggone anteng kabeh. Iya apa enggak? Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya sama muridnya, "Ya Imam, kira-kira saya harus tinggal di mana sing tonggone gak enek sing ganggu? Tinggal di sini diganggu, di sana diganggu, di sini tetangganya sok kaya, yang di sebelah sana tetangganya julid." Ngerti julid? Masa opo? Tempe bendino anakmu gak salah kuru-kuru. Nah, sudah. Wes, terus Masya Allah. Maka ini murid tanya kepada gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.
Di mana tempat saya tinggal, yang kalau saya tinggal di situ, tonggone gak enek sing ganggu. GSI dong. Jelas. GSI nanti pengembangnya ngasih 10% buat saya. Nah, sudah. Sama Imam Hasan Basri, yuk tak anterin. Ditonton muridnya. Kamu pengen tetangga sing gak gangguan? Pengen. Kamu pengen tetangga yang gak julid? Pengen. Kamu kepingin dapat tetangga yang gak ganggu suamimu kalau keluar rumah? Mas, mampir. GSI tidak ada GSI. GSI ama. GSI kok ya. Kepingin. Dituntun. Tek. Ternyata sama bro. Sampai di kuburan. Kata Imam Hasan Basri, hadza huwal makan. Iki longgene. Sampai lek nginep dek ini randek sing ganggu. Asli tenang. Suaranya jangkrik. Krik. Kodok ya apa? Masa petok? Kodok. Kung. Wes enak dek ini. Tonggone gak ada sing ngamuan. Kenapa? Sudah mati. Tapi selama masih di dunia, Bu, saapi-api tonggo panjenengan, lek kumpul bendino mesti ketemu elei. Iya apa ndak? Panjenengan ketemu saya, ketok koyo api-api yo gak kumpul bendino. Coba kumpul bendino, tanya istri saya. Mana istri saya? Oh, ndak saya aja. Iya. Pak ya. Ini kata istri saya yang lihat YouTube apa? Enggak gelem ngejak yang golei. Sudah. Nah itulah Bu. Karena panjenengan ketemunya jarang, yo ketok api. Coba. Anak yang merantau ke Jakarta. Datangnya setahun sekali pas Idul Fitri. Mesti sama ibu dilem apa ora? Masmu iku lho. Ngene. Pancen ngeten. Teko iku yo nggawa. Lek teko iku ya Allah sikile ibu dipijeti. Ibu ditakon ibu kepingin makan opo? Kata anak yang tiap hari di rumah apa? Ya setahun sepisan. Laki ini bendino gak direken belas. Iya apa enggak? Nah itulah manusia Bu. Panjenengan tinggal di sini yo sama. Kalau tonggo baru, syukuran. Ngundang tetangganya makan, pamitan jadi warga baru di GSI. Setelah 5 tahun, mbak nih medit. Pertama nih toh ngundang, ini 5 tahun gak tahu ngundang belas. Nah, itulah. Nah, maka orang yang tinggal di dunia pasti diganggu. Kumpul manusia pasti diganggu. Panjenengan buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-20. Pada ayat yang ke-20. Di akhir ayat, Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya tidak tinggi ekspektasi kepada manusia. Yang bikin kita kecewa itu apa sih? Karena kita itu berekspektasi terlalu tinggi kepada manusia. Maka ngelihat Ustadz, weh Ustadz yo Masya Allah. Nanti ketika ketemu LE, pure, ngamuk, ngambek, kedukuran harapan. Maka jangan terlalu tinggi harapan dengan manusia. Tinggi harapan itu kepada Allah, tidak akan kecewa. Kalau tinggi harapan kepada suami, kecewa. Tinggi harapan kepada istri, kecewa. Tinggi harapan kepada orang tua, kecewa. Tinggi harapan kepada anak, kecewa. Sing nyekolah nih aku. Sing muliah nih yo aku. Pas rabi sing bandani yo aku. Wes rabi sing dibelanjani bojone. Coba, kalau terlalu tinggi ekspektasi kepada manusia bakal kecewa. Maka oleh Allah ditunjukkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Panjenengan buka. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian, manusia ini, untuk sebagian manusia yang lain sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Jadi saya di sini ujian buat panjenengan. Panjenengan di sini ujian untuk saya. Panjenengan tinggal di sebelah sana ujian buat tetangga panjenengan. Orang tua ujian untuk anaknya. Seorang suami ujian untuk kebalik. Kalau suami tidak ada yang jadi ujian, suami genah-genah ya. Istri, loh, sabar. Istri ujian untuk suami. Nah, memang gitu, Bu. Istri yang cerewet, ngamuan, boros, bendino, paket. Ya Allah.
di rumah sehari tok itu sampai bosen krungu tukang paket. Mbak, paket. Bu, paket terus. Panjenengan ya sama di rumah ya. Sampai tukang paket jadi bestie. Saking geleke nang omah. Nah, maka dengan itu setiap manusia satu dengan yang lain Allah jadikan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Tujuannya apa? Atas birun, apakah kalian mampu sabar? Berarti Bu, kumpul menungso kadang-kadang apa? Salah faham. Kadang-kadang koncone ngomong opo tersinggung. Kadang-kadang orang niatannya bercanda, kita anggap serius. Kadang-kadang temen masang status nyindir. Coba, Anda kok ketawa? Anda korban apa pelaku? Kayaknya pelaku ini. Saya pernah meh keperucut karena live ini rotok medeni sekarang. Pengajian di suatu tempat. Setelah pengajian selesai, ini kisah nyata, real based to real story. Masya Allah. Sudah wong Inggris saya ini. Sudah, sepulang pengajian, saya masuk ke mobil. Zaman itu mobilnya si elek. Saiki mobil saya ya apik kabeh yang nyilih kok. Masuk nyilih sing elek. Waktu itu windownya, apa windownya itu saking Inggris ya. The window itu ndak pakai power window, but open the window by power. Jadi opennya itu pakai power, maka tangannya gini, bocor ngotot gini buka. Itu ketika saya mau pulang, ini kisah nyata. Sudah masuk mobil, mesin sudah saya nyalain, diketok sama ibu-ibu. Kaget, Masya Allah. Ustaz, keluar dulu. Saya buka jendela. Allahu Akbar, ujian banget wong wedok situ iki. Setelah tidak bisa, turun. Turun saya. Ustaz, saya mau tanya, gayanya ibu-ibu banget lah ya apa? Kalau lagi marah itu bibirnya ya apa? Iki meripat erong kopeng ngelompok dari siji di lambe. Iya, lo ibu-ibu kalau marah ya apa? Terus gak ketok liane ketok lambe ini tok bisa. Astagfirullahaladzim. Sudah. Lah iya kok gitu ibu-ibu, saya juga. Pripun Ustaz Heru ibu-ibu ini? Sudah, saya tanya, ada apa Bu? Anda tahu pertanyaannya apa? Ustadz, tadi materi pengajian pesanan tuan rumah ya? Enggak, tak bisa. Pasti Ustadz ngaku aja deh. Pasti titipan tuan rumah kan? Enggak, itu Ustadz mulai innalhamdalillah sampai subhanakallahumma wa bihamdika itu nyindir saya semua. Walah, Pak ini kesindir. Nah itulah ya. Nah maka itulah Bu. Kalau kita ini di dunia pasti ada gangguan. Kadang-kadang kita ngomong apa orang lain mesti aku terus. Orang lain ngundang temennya makan ke rumah, mesti aing ngundang lah kulkasih anyar pamer. Ya benda, sak macem nih. Itulah dunia ini. Maka itu dalam surat Al-Furqan 20 Allah mengingatkan mesti le urip di dunya dengan sesama manusia pasti ada gangguan. Pertanyaannya cuma satu, mampukah kalian sabar atau tidak? Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yukhalitun nas, orang yang seneng kumpul, bahasa Jawanya grapyak, atau bahasa yang lain blater. Orangnya itu seneng gaul, kumpul ini bisa, kumpul itu bisa, di temen ini bisa, di temen itu bisa, diajak makan di pinggir jalan bisa, diajak makan ke restoran mahal yoga ngisin. Pokok orangnya grapyak, blater. Alladzi yukhalitun nas, kesukaannya kumpul. Wa yasbiru ala adzahum, dan dia sabar ketika kumpul muncul gangguan. Orangnya apa? Sabar. Namanya orang kumpul pasti ada gangguan, tapi ternyata orang ini orangnya apa? Sabar. Apa kata Nabi Muhammad? Khairun, orang model seperti ini bagus. Seneng kumpul dan sabar. Dibandingkan siapa? Walladzi la yukhalitun nas, dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul. Saya mau tanya, kenapa sih orang itu tidak seneng kumpul? Kalau bahasa sekarang, mungkin orangnya itu introvert.
nggak ngerti di sini yang introvert ya. Tuh lupa. Pakai bahasa apa lagi nih? Memang ngaji di desa rada susah nih. Saya biasa Jakarta, Australia, Holland Bakery. Sudah. Introvert tahu kan, orangnya tertutup. Nah, biasanya Bu, orang itu lek gak duwe konco akeh, biasane lo ya, ndak semuanya tersinggungan. Dijak ngomong wis gak kumpul mana wis, lah kuwi kumpul diomongno, aku tersinggung, gak kumpul. Atau orangnya apa? Sensitif. Dijak ngomong didik, apa sih kok kepingin rohaina? Itu kata Nabi Muhammad, orang yang tidak seneng kumpul, wala yasbiru ala adahum, dan kalau diganggu tidak sabaran, itu tidak baik. Maka menurut Nabi, karuan kumpul. Tapi kalau kumpul, ya kudu sabar. Nah, termasuk makna sabar ketika kumpul itu apa? Mudah memaafkan. Termasuk makna sabar itu apa? Mudah memaafkan. Sekarang begini, ketemu teman yang tidak punya salah? Ada tidak manusia yang Anda jadikan teman akrab Anda, bestie Anda, soulmate, kemudian tidak punya salah? Ada? Tidak ada. Terus bagaimana kok Anda bisa tetap ketemu sama dia? Kok Anda bisa tetap temenan sama dia? Kok Anda bisa tetap bestian sama dia? Padahal dia bukan malaikat, dusone yo akeh, salahe yo akeh. Apa rumusnya? Pengertian, sabar, memaafkan. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan. Silakan dibuka dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 133 dan 134. 133 dan 134. Wes, kita kasih kunci-kuncinya saja. Nomor 1 tadi, Al-Furqan 20. Lek kumpul menungso mesti diganggu, diuji. Maka syaratnya 1, sing sabar. Nabi Muhammad bersabda, orang yang suka kumpul, ternyata diganggu orang, tapi dia sabar. Itu lebih baik dibandingkan yang tidak kumpul dan biasanya gak sabaran. Nah sekarang, apa rumusnya Ustadz? Lihat, Ali Imran 133, 134. Ini ayat Allah mengajak kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Mengajak apa, Bu? Tidak ada kompetisi duniawi gak usum. Ayo api-apian omah ambek omahku. Ayo ake-akean duit di rekening ambek aku. Ayo boros-borosan ambek aku. Ayo mobil api-apian ambek aku. Ayo sofan di omai larang-larangan ambek sofan di omaku. Wis gak usum. Apa, Bu? Gak usum. Kalau orang Kasembon bilang itu sudah apa ya? Deso. Apa? Deso. Bahkan terkadang, Bu, kita lihat orang yang pamer jam. Oh, coba dong sebutin outfitnya harga berapa, tahu enggak? Alan Deso. Yang di YouTube itu loh. Coba spill outfitnya berapa? Ini kaos Singapura. Harga berapa? Oh, ini dulu belinya pakai dolar. Berapa? Ya kalau dirupiahkan ini murah sih. Berapa? Piro ngomong aja. Geremet ay. Nanti dikira sombong. Piro? Ini kalau diuangkan pakai rupiah 17 juta. Padahal wonge welek ireng kukulen, Masya Allah. Sudah, oke, kaos 17 juta. Celana. Nah, untuk yang seperti itu, Bu, mohon maaf, tidak main kita di kelas itu. Maaf ya, ini bukan sombong. Tapi orang yang sudah ngaji, orang yang sudah ngerti agama, orang yang riwa-riwi sobone masjid, tidak lagi saingan perkara dunia. Tidak. Saingan kita apa? Akhirat. Maka suatu hari, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ngasih nasihat ke muridnya. Ketika muncul di masyarakat, mulai ketok saingan dunyo. Api-apian omah, api-apian kendaraan, larang-larangan pakaian. Ketika mulai muncul yang semacam itu, maka Imam Hasan Basri menasehati muridnya. Apa nasihatnya? Idza nafasaka ahadun fi amrid dunya fatrukhu.
Kalau ada orang yang mengajakmu berkompetisi untuk perkara duniawi, tinggalen, ojo diladeni. Ayo skincare larang-larangan nah. Sudah, ojo diladeni. Percuma dunyo gak enek entei. Iya banda. Hari ini Anda yang paling mahal, besok akan ketemu orang yang jauh lebih mahal. Maka lihat tak, orang sing gaya tok itu lek melaku. Terus pokok orang yang gayanya itu, kalau bahasa Malangnya itu begedut. Surabaya ngerti begedut ya? Oh ya sama, berarti bahasa umum ya. Begedut itu kalau bahasa Jakartanya songong, resek. Apa nih? Nggak level. Oh itu loh. Ketemu orang seperti itu, Bu. Ya Allah, Bu, kudu marut lambe ini ya rasanya. Sudah? Kalau ketemu orang seperti itu, kata Imam Hasan Basri apa? Tinggal. Ojo direken. Karena orang itu hanya sekedar waktu, dia belum ketemu orang yang lebih hebat dibanding dia. Lek ketemu orang yang ada di atasnya, langsung mengkeret. Langsung apa? Mengkeret. Nah, maka kata Imam Hasan Basri, kalau ada orang yang mengajakmu bersaing pada urusan duniawi, tinggalkan dia. Ojo diladeni. Capek, ndak ada manfaatnya. Terlanjur capek, ndak dapat pahala. Terus Imam Hasan Basri mengatakan apa? Fanafishu fi amril akhirah. Maka dengan itu, ajaklah dia bersaing untuk akhirat. Wis, ngene mas. Gak usah saingan dunyo, ayo saingan yuk. Istiqomah sholat subuh nang masjid yuk. Ayo kuat-kuatan poso Senin, Kemis. Lah ini persaingan yang ada manfaatnya. Ayo wis mas, sampai lah gak iso ngaji ya. Aku ya podo-podo gak iso ngaji nih. Ayo saiki nyeluk guru ngaji, cepet-cepetan pinter ngaji yuk be aku. Nah itu malah enak. Itulah persaingan yang mengajak kita untuk menang di akhirat. Kalau persaingan dunia, maaf ge, kalau panjenengan wafat semuanya bakal ditinggal. Itu skincare baru beli sik digawe sepisan ditinggal mati yo mosok dilepokne kain kafan. Mbak, iki engko lek enek malaikat liwat, titipo yo njaluk bukane. Kan yo ndak mungkin ditinggal. Tapi kalau persaingannya akhirat begini, maka muncul dalam Islam istilah apa? Fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Jadi lombanya kita bukan dunia, malu, isin. Tapi lombanya kita apa? Akhirat. Nah sekarang buka Ali Imran 133, 134. Begini Bu. Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Dan bersegeralah. Kalimat wasari'u itu Allah nyuruh kita berkompetisi. Ayo cepet-cepetan. Ayo api-apian. Ayo siapa di antara kita yang paling istiqomah. Di dalam apa Allah memerintahkan kita untuk bersegera? Ila maghfiratim mir rabbikum. Menuju ampunan dari Allah. Maksudnya banyak. Disuruh bersegera menuju ampunan. Nanti Anda buka surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Tapi nanti, jangan sekarang. Supaya urut. Allah nyuruh kita, ayo bersegera menuju ampunan dari Allah. Maksudnya yang pertama, lek kroso dusomu akeh, jangan menunda tobat. Itu perintah bersegera menuju ampunan. Maksudnya apa? Jangan pernah menunda tobat. Berdosa manusiawi. Gini apa nggih? Terkadang sesekali sama suami gak iso sabar nyentak, manusiawi. Tapi segera tobat dan meminta maaf kepada suami. Sesekali marah kepada anak, manusiawi. Tapi segera diperbaiki, istighfar dan tobat. Nggih? Sudah. Maka arti yang pertama, bersegeralah menuju tobat, jangan menunda tobat. Makna yang kedua, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Makna yang kedua, bersegeralah melakukan amalan yang amalan itu menjadikan dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Contohnya apa? Salat. Innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Ini ayat tentang sholat. Kebaikan yang kamu lakukan berupa sholat itu menjadikan dosamu oleh Allah diampuni. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, nun sewu nggih, di zaman Nabi, habis ketemu perempuan terus melakukan, tapi maaf, tidak sampai hubungan suami istri, tapi selain itu dilakoni kabeh. Yo mungkin cekel-cekelan, yo mungkin rangkulan, wallahu a'lam. Setelah dia sadar, nyesel dia. Itulah orang beriman. Orang beriman itu cepat lunak. Cepat lunak itu apa? Sesekali dia terpancing nafsunya, tapi dia cepat sadar. Itu orang beriman. Ketika dia sadar, cepat-cepat tobat, wudhu, sholat. Nah, setelah dia melakukan semua itu, getun. Getun itu bahasa Inggrisnya apa? Nggak malu, nggak malu. Ada native speaker loh ini. Apa? Getun itu apa? Sabar. Getun. Bentar, iya makanya. Inggris, Indonesia. Menyesal. Menyesal, sebentar. Regret, you know? Mister, regret. In Indonesia, regret. What in Indonesia? Regret. Oh iya. Kuali ya, jadi takon Inggrisnya malah takon Indonesia nih. Iya betul. Nah, menyesal. Terus laki-laki itu datang sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fa'altu kadza wa kadza. Ya Rasul, saya tadi ketemu perempuan, saya lakukan ini itu segala macam. Fakaifa'tu. Bagaimana caranya saya menghapus dosa perbuatan yang tadi saya lakukan? Rasulullah diem. Itu loh Nabi. Lek gak ngerti meneng. Kita ini sok tahu nggarai ruwet. Ditanya, dananya dari mana? Pokoknya ada. Loh itu bagus daripada sok tahu kan? Tahu yang kemarin itu? Pokoknya, loh sekelas pejabat loh ditakoni loh kok pokoknya ada itu. Lah nanti kalau ada anak SD ditanya gurunya, Pancasila ada berapa? Pokoknya ada. Loh, jawaban pokoknya ada. Kan ya ruwet itu ya. Sudah. Maka Nabi Muhammad ketika tidak tahu, diam. Sampai menanti beberapa waktu, sampai masuk waktu sholat. Setelah sholat selesai, Nabi Muhammad pulang. Sama laki-laki itu Nabi Muhammad tangannya dipegang. Ya Rasulullah, amanasita amri. Ya Rasul, panjenengan lupa pertanyaan saya. Kata Rasulullah, Pak, Dunda, saya tidak lupa. Terus bagaimana cara saya bertobat? Saya tadi melakukan ini, melakukan itu dengan perempuan itu ya Rasul. Bagaimana caranya? Rasul bilang apa? Ama shallaita ma'ana, bukankah kamu tadi sholat bersama kami? Betul. Apa kata Rasul? Fansorif, sudah pergi aja. Dengan sholatmu tadi, dosamu oleh Allah telah diampuni. Subhanallah. Sahabat Nabi dengar tadi bu, kaget. Kok enak? Maka para sahabat tanya, lahu khassa am lana ama? Ya Rasul, sholat itu menghapus dosa khusus buat si penanya atau umum untuk kita semua? Apa kata Rasulullah? Balakum amah, untuk semua dari umatku. Masya Allah. Nah, itulah makna bersegera menuju ampunan dari Allah. Nomor satu, cepat-cepat toto. Nomor dua, lakukan amalan yang amalan itu ganjarannya menghapus dosa. Seperti apa? Jalan ke masjid. Seperti apa? Berwudu. Yang intinya semua kebaikan itu menghapus dosa. Wajannah, dan bersegera menuju surga. Artinya apa? Cepat mati. Bersegera menuju surga artinya apa? Bersegera melakukan amalan yang mendekatkan kita ke dalam surga. Nah, salah satu amalannya apa? Memaafkan. Orang yang memaafkan, Bu, dijamin surga. Lah kalau panjenengan tidak pernah disakiti, Anda tidak punya kesempatan untuk memaafkan. Karena memaafkan itu hanya ada untuk orang yang pernah disakiti. Berarti panjenengan harus terima kasih kepada orang yang nyakiti panjenengan.
Saya tidak ngerti. Anda ini tidak paham, apa pura-pura gak ngerti? Apa ya ceramai kaboten? Yang mana? Jadi Anda itu kalau disakiti orang, berarti kan Anda punya dua pilihan. Balasen atau maafkan. Kan begitu? Ketika Anda milih memaafkan, Anda dapat jaminan masuk surga. Berarti jaminan masuk surga setelah Anda mampu memaafkan, itu kan karena dia menyakiti Anda. Berarti yang menjadikan Anda masuk surga siapa? Ya orang yang menyakiti Anda itu matur. Nah, kok koyok keliru tapi ya bener. Ini bener apa salah sih? Lah ya sudah. Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Arduhas samawati wal ard. Yang surga tadi seluas langit dan bumi. Allah persiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk mereka yang bertakwa. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan pada ayat 134. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yaitu orang yang tetap loman, tetap dermawan, tetap beneh, tetap sodakoh dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Itulah orang bertakwa. Jadi lomane gak ngenteni musim, kapanpun tetap loman. Maka nenek saya dulu cerita apa? Nak, wong loman ngono nak, duit mek mampir tok ndek kantongi. Jadi uang itu cuma apa? Mampir, mampir, metu. Jadi uang itu seperti tamu. Tamu itu bakal pulang apa enggak? Itu kata nenek saya dulu. Tapi putune gak iso. Abot. Nah sudah. Maka orang yang bertakwa itu yang Allah jamin mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nomor satu apa? Wongi loman. Benih. Dan jangan salah. Loman terbaik kepada orang terdekat. Kadang-kadang kita keliru. Sama temen ngebosi, sama kakak kita sendiri pelit. Ada apa enggak? Ngoniku wong ya teko. Mana? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Masa enggak ada? Enggak mungkin GSI kok. Coba angkat tangan. Sama temen ngebosi, ngirimi kue, ngirimi parcel, ngirimi brownies, ngirimi rawon amanah, terus sama temen. Sama kakaknya medit, sama adiknya medit, sama orang tuanya medit. Ada. Siapa? Oh, pas tidak datang. Ya, bagus. Itu loman. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mereka itu ketika disulut emosinya, misalkan di jalan seret, ada orang nyabrangi ngawur. Terus setelah orang itu nyabrangi ngawur, kan yang salah dia. Anda kan ngerem. Terus justru yang salah tadi malah ngelok nih sampean. Raiso nyetir kok. Apa niki? Kan emosi terpantik. Loh, sing salah kono lah kok kono sing ngelok nih aku. Itu normalnya orang GSI itu orang diapain? Itu. Saya tidak ngomong apa-apa loh. Ini kamera saya memang bagus Pak. Ono kalimat jelek itu otomatis mute, otomatis ya langsung. Sudah. Tapi dia malah apa? Tarik nafas, tidak apa-apa. Mohon bersabar. Ini ujian. Dan saya punya cerita seperti ini in the real story. Begini, ada satu ustadz dai Muhammadiyah di Kota Batu, ustadz senior sepuh, namanya Ustadz Abdul Muhid, rahimahullah, sudah meninggal. Beliau itu baru beli mobil Kijang tua, sehingga kalau pengajian nyetir sendiri dari Malang mau pulang ke Batu. Nah, di antara salah satu jalan yang beliau lewati itu ada jalan nanjak gini. Di depan Viharam Beji namanya. Nah, pas itu hari libur sehingga macet. Nah, pas beliau berhenti di situ, cit,
Ada sepeda motor dari belakang, kenceng banget. Dilihat dari kaca tengah itu. Nabrak. Dan betul, wah! Ini mobil berhenti di tabrak. Sepeda motornya jatuh. Setelah sepeda motor itu jatuh, sopirnya datengin Ustadz Abdul Muhyidd tadi yang di pinggir kendali, yang lagi nyetir. Kan mobil berhenti. Dilihat sama anak yang nabrak itu. Karena jenggotnya sudah putih, rambutnya putih, dibilang apa? Tewek goblok. Langsung itu Abdul Muhyidd bilang apa? Ujiannya Ustadz, dikira ya Allah ujiannya Ustadz. Iki lah arek iki tak parani tak elokne balik ya kudu Ustadz aku katanya. Terus beliau bilang apa? Ya inilah, langsung seketika itu ingat ayat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid. Bisa marah tapi ditahan. Ini yang berat. Maka Rasulullah bilang orang kuat kan bukan orang yang menangan ketika gelut kan? Orang yang kuat itu siapa? Orang yang mampu menahan diri ketika sedang emosi. Emosi. Jadi ngamuk ya iso. Mukul ya berani. Tapi kemudian dia tahu, kalau cuma sekedar mukul, sekedar emosi, tidak ada spesialnya, biasa. Tapi spesial itu ketika saya mampu, tapi saya bisa tahan. Wal kadhiminal ghaidh, wal afina 'anin nas. Dan dia bukan hanya menahan amarahnya, tapi orang yang bikin dia marah, dimaafkan. Masya Allah. Jadi misalkan begini Bu, contohnya nggih, mau contoh apa enggak? Biar lebih bisa digambarkan. Suami Anda direbut orang. Sudah? Terus Anda tak... Oh contoh yang lain. Kalau contoh yang lain ibu-ibu kurang menghayati. Kalau contohnya yang ini kayak pas gitu. Ya apa? Para suami cocok. Lo cocok semua lo. Sudah. Suami panjenengan diambil orang. Terus Anda tahu siapa pelakunya. Anda tahu di mana rumahnya. Anda datang ke rumahnya. Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kok saya dapat berita katanya sampean nikah sama suami saya. Oh betul Mbak. Masya Allah. Berarti sekarang kamu jadi adik saya. Kakak adik itu dalam Islam harus rukun. Ya sudah. Kalau gitu kita selfie dulu yuk Mbak. Selfie. Terus Mbak tadi diajak keluar. Ayo Mbak makan yuk Mbak. Ayo. Setelah makan selesai, Mbak nomor rekeningmu berapa? Tak dum, mosok suami ngasih ke saya tok. Kemarin suami ngirimi saya 10 juta. Kamu tak kasih 5 juta ya Mbak? Oke. Itu loh Bu. Ali Imran 134. Bisa apa enggak? Pelan-pelan. Pengen masuk surga apa mboten? Lah ini caranya. Sudah ya, kafaratul majelis ya. Lo diuruhi sing genah kok malah tidak. Ya, ada film kan? Jalan Surga. Apa? Iya, cari surga yang lain. Ya wis, enggak apa-apa. Wal afina 'anin nas. Orang yang salah tidak dimarahi, tidak dipukuli, ternyata malah dimaafkan. Tidak sampai situ. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat jahat ke panjenengan malah diapii. Nomor 1, marahnya ditahan. Nomor 2, orang yang melakukan kesalahan dimaafkan. Nomor 3, orang yang bersalah setelah Anda maafkan, Anda berbuat baik kepadanya. Nah itu loh Bu, yang Allah inginkan. Maka yang seperti ini, mohon maaf ini bukan guyon. Memang tidak ringan. Ringan apa berat? Berat. Karena memang ganjarannya adalah surga. Nah maka mulai dilatih, ditoto hati ini. Minimal emosi saya. Lihat apa Ustaz ceramah sabar kok emosi. Sudah, memang berat ya. Tak kasih contoh. Ada dalam satu kitab judulnya Min Akhlaqis Salaf. Ada seorang tuan disuguhkan sup oleh budaknya. Anda mungkin pernah dengar cerita ini. Jadi ada seorang
Tuan punya budak, budaknya masak. Dia masak apa? Sup kambing. Panas sup itu dibawa. Qadarullah, ketika sup itu mau diletakkan di atas meja, sup itu terjatuh dari tangannya budak dan mengenai tubuh tuannya. Bayangin, sup panas tumpah ke tubuh tuannya. Seketika itu tuannya mau marah. Ternyata budaknya pinter. Bilang apa? Tuan, atuhibbunal jannah? Panjenengan seneng surga gak? Yo nemen. Tuan, pengen masuk surga ndak? Pengen, cepetan, panas sih ayo cepet. Sudah, pengen. Begini Tuan, ada kesempatan untuk kamu masuk surga. Bagaimana caranya? Allah berfirman, surga itu Allah siapkan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Senang bersedekah. Kamu orang baik Tuan, kamu senang sedekah. Tapi ada cara lain, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarahnya. Kata tuannya apa? Kadzamtu ghaidhi. Saya tahan kemarahan saya, aku gak ngamuk. Bayangin, ini ketika seorang budak menumpahkan makanan panas ke tubuh tuannya, seketika mendengar ayat, tuannya langsung bilang apa? Kadzamtu ghaidhi. Aku tahan amarahku. Nah, maka ini perlu latihan. Perlu apa? Latihan. Maka Rasulullah bersabda, man tasaddara saddarahullah. Orang yang latihan sabar, Allah akan jadikan dia betul-betul bisa sabar. Tapi apa? Latihan. Jadi sabar itu bukan gawan lahir. Sabar itu apa? Latihan sudah. Kemudian tuannya bilang kadzamtu ghaidhi. Ya wis, amarahku aku tahan. Terus budaknya bilang apa? Nggak cukup Tuan. Kalau pengen masuk surga, tambah lagi apa itu? Wal'afina anin nas. Kamu harus memaafkan saya. Gak diamuk, tapi kamu juga memaafkan saya. Kata tuannya apa? Afautu anki. Saya maafkan kamu. Gak tak amuk, gak tak hukum, saya maafkan. Budaknya bilang apa? Kurang satu Tuan. Kalau orang GSI, dikei hati lah kok ngerokok. Nah, ini enggak, kurang satu Tuan. Apa yang kurang itu? Akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang betul dengan siapa? Orang yang kalau disakiti dia malah baik. Berbuat baik kepada orang yang bersalah. Apa kata tuannya? Anta hurrun liwajhillah. Kamu tak bebaskan mengharapkan pahala dari Allah. Lihat tuh. Ini loh ayat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat bukan cuma di telinga, bukan cuma di lisan. Tapi seketika Anda dibikin marah sama orang, Ali Imran 134 harus keluar di sini. Jadi apa namanya, instalan ayat itu keluar seketika ayat itu dibutuhkan. Pas Anda dilarani wong, langsung ingat Ali Imran 134. Jangan marah. Maafkan dan baiki orang itu. Suatu hari ada kisah menarik dari Sayyiduna Umar Ibnul Khattab. Bu, Anda kira dijak serius ngantuk enggak? Ngantuk boten? Ngantuk boten? Ya sudah, lanjut. Begini, suatu hari Umar Ibnul Khattab itu punya asisten namanya Aslam. Namanya siapa? Aslam. Aslam ini tiap hari sama Umar, tiap hari ketemu dengan Bilal. Aslam ketemu dengan siapa? Bilal. Terus Bilal itu tanya, Aslam, sif lana Umaran idza ghadib. Aslam, saya tanya sama kamu satu pertanyaan. Apa itu? Ceritakan kepada saya bagaimana Umar kalau sedang marah. Umar lek ngamuk seperti apa? Umar ndak ngamuk aja medeni. Bagaimana lagi Umar ketika ngamuk? Ditanya, bagaimana Umar kalau marah seperti apa? Kata Aslam apa? Ya Bilal, idza ghadib, Umar idza ghadib la yusaf. Umar itu kalau marah gak bisa diceritakan. Kenapa? Sebelum marah kami kabur duluan. Lah ya apa kata? Umar tuh belum marah, kami sudah pergi. Terus Umar itu kalau marah mengerikan, kata Aslam. Maka kami tidak berani.
Apa kata Bilal? Wallahi la. Demi Allah tidak. Tidak. Terus Bilal cerita begini, Bu. Kata Aslam, Umar lek ngamuk nemen. Kata Bilal, enggak. Aku, kata Bilal, iltaqaitu Umaran fi qimmati ghadabihi. Aku ketemu Umar di puncak kemarahannya Umar. Bukan cuma marah, tapi apa? Di puncak kemarahannya, pas ngamuk-ngamuke. Faqara'tu alaihi ba'dha ayil Qur'an. Aku bacakan kepada Umar sedikit ayat Quran. Apa yang terjadi? Fataqta'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madhbuh. Tiba-tiba Umar itu langsung begini. Dingkluk-dingkluk. Terus apa? Tidak lama setelah itu dia tergeletak, pingsan seperti burung yang disembelih. Kenapa? Karena Umar begitu nurut dengan ayat Al-Quran. Aslam tanya, Bilal, ayat apa yang kamu baca? Sampai kemudian Umar itu di puncak kemarahannya langsung kutuk. Kata Bilal, aku baca ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung Umar itu tidak jadi marah. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan, ada satu cerita. Cerita ini, Bu, diambil dalam tafsir surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Pada surat An-Nur ini ada ceritanya siapa? Ada ceritanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ketika putrinya Abu Bakar, siapa namanya putrinya Abu Bakar? Ibunda Aisyah, itu dituduh berzina. Dituduh siapa? Berzina. Oleh siapa? Seorang laki-laki yang bernama Mistah. Siapa namanya? Mistah. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu difitnah berzina dengan seorang laki-laki bernama Safwan bin Mu'attal. Tahu ceritanya kan? Sepulang perang, Ibunda Aisyah itu masih berada di tempat yang oleh Nabi Muhammad sudah ditinggalkan. Akhirnya Ibunda Aisyah itu bingung, tidak berani pergi karena sudah ketinggalan rombongan. Lah kok pas di tempat itu ada Safwan bin Mu'attal keturun. Pas Safwan bin Mu'attal itu bangun, ngelihat Ibunda Aisyah, langsung apa kata Safwan bin Mu'attal? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Safwan ngerti, ini mesti jadi fitnah. Kalau saya pulang bareng Ibunda Aisyah, pasti jadi fitnah. Apa kata Safwan? Ya sudah Aisyah, kamu naik ke untaku, aku tuntun sampai ketemu, dan kita bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Sing penting gak duwe niat elek. Sudah, sampai ketemu rombongan, dilihat banyak orang, Safwan jalan bersama Aisyah. Jadi fitnah. Mereka bilang apa? Oh, Safwan bin Mu'attal berbuat yang tidak baik dengan Ibunda Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin, mereka orang baik. Safwan orang baik, Ibunda Aisyah orang baik. Dan subhanallah, Bu, salah satu yang menjadi motor penggeraknya fitnah itu seorang laki-laki bernama Mistah. Ibu-ibu tulis namanya. Siapa namanya? Mistah. Anda tahu Mistah ini siapa? Misanan. Misanan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya? Iya, sepupu ya. Bahasa Indonesianya sepupu. Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Dalam keadaan Mistah ini wong melarat pol. Melarat. Maka makannya Mistah dikasih oleh Abu Bakar. Pakaiannya Mistah dikasih Abu Bakar. Keperluan keseharian Mistah disubsidi oleh Abu Bakar. Karena Mistah ini anak kakaknya ibunya Abu Bakar. Jadi anak bibinya Abu Bakar. Maka sama Abu Bakar apa? Sepupuan. Disubsidi, dikai duit, dikai mangan, dikai pakaian. Ternyata orang yang diberi kebaikan, lah kok malah memfitnah putrinya Abu Bakar berzina. Ini kalau bahasa kita, air susu dibalas air tuba. Setelah tahu ternyata yang menyebarkan fitnah ini adalah Mistah, Abu Bakar bersumpah, wes demi Allah, Mistah
Tidak akan saya bantu mulai sekarang. Keluen cek kapok, gak duwe rasa no. Wong liya tuku kelambi misto gak duwe kelambi yo ben. Wes biarin, karena misto sudah keterlaluan. Bu, saya tanya, Abu Bakar marah pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Untuk kita pantas. Untuk Abu Bakar enggak. Untuk kita pantas. Karena kita iki wong elek. Kita ini orang yang hatinya kotor. Lek dilarani bales ngelarani, pantas apa enggak? Pantas. Tapi untuk orang sekelas Abu Bakar, ibu-ibu yang di belakang, Bu, belakang utara. Sisi utara bagian timur. Sisi utara bagian timur. Bingung ya, timur apa utara gitu. Timur utara, Bu, aman Bu? Masih hidup? Masih hidup ya? Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sudah? Maka Abu Bakar marah. Tapi ternyata dipandang oleh Allah, Abu Bakar ngamuk, gak pantas. Nah itu loh Bu, sifatnya Abu Bakar sing gak pantas ngamuk, itu perlu kita punya. Jadi kita itu sing orang kenal kita, sampai lek ngamuk gak pantas Mas. Sampai niku wonge api, wonge sabar, ahli masjid, ahli sholat, ahli ngaji, mosok kok sampean Nah kita kepingin begitu. Yang kalau kita ngamuk, orang itu ngomong apa? Sampean gak pantas ngamuk. Kepingin gak begitu? Nah sekarang saya ceritain. Sudah, Abu Bakar marah. Abu Bakar bilang apa? Sumpah demi Allah, Mistoh gak akan saya bantu. Wis cek kapok. Karena Mistoh ini keterlaluan. Air susu dibalas air tuba. Maka mulai hari itu Mistoh ndak dapat makanan, Mistoh ndak dapat minuman, Mistoh ndak dapat uang, Mistoh ndak dapat pakaian, uang semuanya ndak dikasih oleh Abu Bakar. Wis miskin tambah miskin. Ndak lama setelah itu ibu-ibu tulis. Allah turunkan surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 22. Surat An-Nur ayat 22. Silakan dibuka. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat berapa? An-Nur 22. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. Gak pantas kata Allah. Gak pantas itu apa? Yo gak oleh. Siapa yang gak oleh itu? Orang-orang yang kaya, ulul fadli, orang-orang mulia, orang-orang mulia, orang-orang kaya. Untuk apa? Ayyutu, untuk bersumpah tidak memberi. Tidak memberi siapa? Orang-orang dekat. Wal mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Baru oleh Allah ditutup ayatnya dengan satu kata yang keren banget. An-Nur 22 bagian akhir. Anda buka. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin dimaafkan oleh Allah? Maksudnya Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Wis Abu Bakar, wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, wal yasaba, lupakan. Terus Allah bilang, bukankah kamu ingin diampuni oleh Allah? Abu Bakar dengar ayat ini, Bu. Langsung Abu Bakar mikir apa? Oh, ayat ini nyindir saya. Kalau kita ndak ono ayat, kilo pas kayak Mbak Iko loh. Wis asli pas iki tahu apa ayatnya gak buat belas. Kalau kita dengar ayat digawe ngaplok siapa? Orang lain. Abu Bakar ndak. Abu Bakar dengar ayat An-Nur 22. Ini ayat untuk saya. Ini ayat nyindir saya. Ini ayat meluruskan saya. Maka Allah berfirman, bukankah kamu ingin diampuni oleh Allah? Waktu itu, waktu ayat ini turun, Abu Bakar duduk. Langsung seketika Abu Bakar berdiri. Abu Bakar bilang apa? Ya Allah, aku butuh ampunanmu ya Allah. Bagaimana caranya? Harus memaafkan Mistoh. Langsung Abu Bakar membayar kafaroh dari sumpahnya. Terus Abu Bakar pulang ke rumah, bawa kurma, bawa minyak, bawa daging, bawa kain, bawa uang. Datang ke rumahnya Mistoh, diketok, tok, tok, tok. Mistoh tanya, siapa?
Abu Bakar jawab, Abu Bakar. Apa kata Mistoh? Wis yo, lek sampean teko kate ngamuk, wis aku waleh diamuk uang pirang-pirang dino. Kalau Anda datang mau marah, karuan mulia, serah kuat. Apa kata Abu Bakar? Lu, kualik. Saya datang ke sini, saya mau minta maaf. Kaget, Mister. Kok minta maaf? Kan yang salah saya. Dibuka pintunya. Mister tanya, Abu Bakar, kenapa kok minta maaf? Kan saya yang memfitnah putrimu. Kata Abu Bakar, iya. Kalau yang memfitnah putriku, kamu. Tapi saya salah menyikapi. Loh, apa maksudnya? Saya kemarin bersumpah ndak akan bantu kamu. Ternyata oleh Allah diingatkan, gak pantas wong sugih, wong api, orang mulia bersumpah tidak akan memberi kepada orang-orang miskin seperti kamu. Maka Allah berfirman, maafkan, lupakan, bukankah kamu ingin diampuni oleh Allah? Maka Mistoh, aku butuh ampunannya Allah. Maka kamu tak maafkan, mulai hari ini Mistoh, semua kebutuhanmu aku yang nanggung. Padahal anaknya difitnah. Bisa apa enggak? Lah itu loh Bu, fungsinya ngaji ya. Biar kita punya ilmu. Ingat A'agim kan? Itu ustadz favorit saya. Serius, sampai detik ini. Kalau laki-laki, A'agim, Masya Allah. Saya sama A'agim itu luar biasa. Ceramahnya itu Bu, masih di bolan baleni, tetap enak. Kenapa? Nampak keluarnya dari hati. Nah, walaupun sempat diboikot ibu-ibu dulu kan. Dulu enggak apa. Sudah. Kalau perempuan, saya suka banget dengan ceramahnya, bukan dengan orangnya. Sungguh jadi fitnah man. Sudah situ. Sudah jadi. Sudah lanjut. Kalau perempuan yang ceramahnya saya suka, dua. Nomor satu, Bunda Eli Risman. Wih, itu didengerin. Kalau didengarkan kayak ibu nuturi anak. Anda buka. GSI pernah ngundang beliau? Segera. Bunda Eli Risman. Begini. Itu ngomongnya enak seperti ibu nuturi anak. Nggak tahu. Anda kan dibuka sing viral-viral tok ngarai. Yang kedua, top. Bagus buat ibu-ibu, pas. Siapa? Dr. Aisyah Dahlan. Itu Dr. Aisyah Dahlan itu untuk kita, Pak. Mantap itu. Semoga ibu-ibu dijewit terus pokoknya. Jangan, Bu. Tahu enggak Dr. Aisyah Dahlan itu? Beliau itu ngomong begini, Bu. Setelah saya pelajari struktur otak laki-laki, saya tidak lagi menolak poligami. Wah! Karena memang laki-laki itu tersusun, tercipta dengan struktur otak yang begitu. Maka beliau bilang, setelah saya tahu, saya belajar, saya tidak lagi menolak poligami. Terus beliau bilang apa? Kecuali suami saya. Ya podo ae Bu Dokter. Ya podo ae. Nah, sudah. Maka tujuannya kita belajar biar bisa. Nah, sekarang begini. Maka ilmunya Abu Bakar tadi, kalau A'agim itu bilang, walaupun ini ilmu sudah lama ya, cuma kan kita dengarnya dari A'agim. A'agim itu bilang begini, semoga Allah jaga beliau ya, amin. Teko, ingat gak? Tidak akan mengeluarkan kecuali isinya, ya kan? Kalau isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Kalau isinya air putih, keluarnya air putih. Kalau isinya sirup, keluarnya sirup. Kalau isinya jus, keluarnya jus. Itu maksud saya itu, ya panitia ya mau ngerti gitu loh ya. Ya kopi, ya sirup, ya jus, banyu putih. Oh, Masya Allah. Sudah. Maka begini. Sabar. Saya kalau bercanda biasanya serius. Sudah. Maka begini Bu. Kalau panjenengan disakiti orang, panjenengan itu memang orang aslinya api. Aslinya api. Maka panjenengan tidak akan bersikap kecuali yang baik. Karena panjenengan memang aslinya apa? Baik. Nah, tak kasih cerita. Panjenengan tahu Nabi Isa kan? Nabi Isa itu pernah jalan sama murid-muridnya. Sampai di suatu tempat dicaci maki sama satu orang.
diiloknin tek. Kalau bahasa Surabaya dipaido. Iya, dipaido. Kamu, pokok terus tidak berhenti. Setelah selesai, Nabi Isa bilang apa? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Muridnya kaget. Ya Isa, zammak wala madahak. Ini orang mencela panjenengan, kudu ngelem. Lah kok panjenengan ucapkan jazakallahu khair. Misalkan ibu-ibu dilokne wit tangga niku lemung, pendek, ireng, medhit. Lah Anda bilang, "Matur suwun nggih, Mbak." Orang lain yang dengar bilang Anda apa? Long dinyek kok matur? Sudah, maka muridnya Nabi Isa kaget. Ya apa iki? Panjenengan itu dinyek lah kok malah jazakallahu khaira. Apa yang terjadi? Nabi Isa bilang begini. Kullun yunfiqu badha'i'ahu. Yang bisa ngulangi tak kayak duit 1.000. Alah, ayo coba. Kulun apa kirun? Kulun? Hah? Ayo yang bisa 1.000. Ada. Sengaja tak golek sing angel cara sing sukses. Monggo silakan coba. Gak tebak belas. Ayo tak tambahi. Kurang dikit. Tak tambahi 10.000. Tak tambahi 5.000 lagi. 20.000, 22.000, ayo. 122.000. Ada lagi. 1.300. 123.300. Jangan buka YouTube. Ayo angkat tangan. Monggo. Kurang. Anda kok bisa? Abu Sanu, ijolona lho, Bu. Anda kok bisa? Astaga, langsung keringet dingin saya. 133.300 hilang. Insya Allah. Monggo Bu. Lumayan Bu. Jangan dipakai belanja. Jimat ini, barokah. Serius. Monggo Bu, tolong diambilkan. Kasih beliau. Bisa Ustaz. Ustazah ya. Kurang itu betul Ibu. Kullun yunfiqu badha'i'ahu. 133.300. Masya Allah. Abu Sanum 133.300. Kudu jangkep. Monggo Bu, panjenengan kok bisa? Ya apa ceritanya? Wih, cerdas Anda. Saya ngapalkan 2 malam ini. Insya Allah. Gak tak balenin wis. Torok ini. Panitia tolong ya. Yang ngerti ya panitia ya. Nanti tolong 123.300-nya transfer aja. Astagfirullah, tak ndredeg saya. Wis sudah Bu, selesai Bu materi. Rungkat tenan, asli rungkat. Nggak, sudah. Uang saya banyak. Kok pas entek tapi. Masya Allah Bu. Anda jangan ngadep sini Bu, ngadep sana. Panjenengan iya gak ikhlas belas. Sudah, saya tidak nyangka ada yang bisa. Begini, Nabi Isa mengatakan, kullun yunfiqu badha'i'ahu. Setiap orang hanya mampu memberikan apa yang dia miliki. Terus Nabi Isa cerita begini, tadi saya tahu uang itu ngenyek saya tahu. Tapi saya cari di dalam hati saya ini, apa yang bisa saya balas untuk dia.
tak goleki ndek jerone atiku gak ono sing elek, isine mung keapian tok, akhirnya otomatis yang keluar juga sesuatu yang baik. Nah, berarti kalau ibu-ibu bisa memaafkan, memang aslinya Anda orang baik. Nggak kepingin begitu. Jadi biarkan orang menghina, loh memang dia orang jahat. Biarkan ada orang lain mencaci maki, loh memang dia orang jahat. Loh kalau saya seperti dia, berarti sama Anda. Saya orang ngaji masjid GSI kok. Saya rutin ngaji di masjid GSI. Lo masa saya sama seperti orang yang tidak pernah ngaji? Maka dengan itu tunjukkan isi hati panjenengan ketika panjenengan disakiti orang lain. Wis. Anda buka An-Nahl 126. Apa? An-Nahl 126. Terakhir penutup sudah. Selewat-lewat ini sudah. An-Nahl 126. Serius ini, nggak boleh kak ngajuk guyon toh. Ustadz sopo itu? Ustadz Heru. Saya menghina Ustadz Heru kualat saya. Maka sekarang beliau kalau diundang ke Pare, Pak ayo wangel. Angel, jadwalnya sudah penuh sekarang. Apa tadi? An-Nahl 126. Ada potongan ayat dalam An-Nahl 126. Allah berfirman, "Fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma'uqibu." Kalau kalian disakiti, balaslah sesuai kadar apa yang kalian rasakan. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi Allah berfirman, tapi yo gak mek ngono tok. Tapi Allah mengatakan, tapi kalau kalian sabar, lahuwa khairun lis sabirin. Tapi kalau kalian sabar, sabar itu apa? Allah ngasih dua peluang. Kalau kalian disakiti, boleh balas menyakiti. Tapi kalau kalian sabar, sabar itu apa? Gak balas, Anda memaafkan, lahuwa khairun bisabirin. Maka itu jauh lebih baik yang akan kalian dapatkan ketika kalian sabar. Ayat ini turun berkaitan dengan apa? Fathu Mekah. Ketika Nabi Muhammad tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, itu kan orang Mekah nyerah. Orang Mekah apa? Nyerah. Ceritanya begini. Ketika pasukan Islam datang, maka mata-mata Quraisy di atas gunung ngelihat, pasukan Islam datang. Turun ini mata-mata, dung 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 dung. Datang ke rumahnya siapa? Lapor ketua. Kondisi lagi gacor. Kok malah lagu? Lapor kepada Abu Sufyan. Kepada siapa? Karena Abu Sufyan itu panglima perang. Abu Sufyan laporan. Ada pasukan datang menuju kota Mekah. Apa pertanyaannya Abu Sufyan? Jumlahnya berapa? Besar, luar biasa. Abu Sufyan tanya, pasukan kita siap atau tidak? Tidak. Pintu gerbang masuk kota Mekah bisa ditutup atau tidak? Tidak. Apa kata Abu Sufyan? Ya wis. Pasukan tidak siap. Pintu gerbang tidak bisa ditutup. Apa yang kita lakukan? Nyerah. Ketika mereka itu datang, ternyata pasukannya Nabi Muhammad. Kaget orang kafir Quraisy. Loh, lah kok wong Islam? Nabi Muhammad meletakkan pasukannya di sekitar Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy wis mulai ngelompok, bingung. Orang kafir Quraisy bilang apa? Al-yaum yaumul malhamah, dino ikin teh awake dhewe. Muhammad bakal bales dendam. Dulu yang pernah ngidoni dibales, yang pernah nguncali ri. Shark. Duri apa? Iya, duri sih tak cekik. Sabar. Duri. Thorns. 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 Yes, chicken thorn. Wes, wong Inggris kok. Duri dibalas. Dulu yang pernah memboikot dibalas. Takut orang kafir Quraisy. Setelah omongan itu mulai menyebar, al-yaum yaumul malhamah, hari ini kita bakal dibunuh. Nabi Muhammad tampil. Nabi Muhammad mengatakan apa? Al-yaum yaumul marhamah. Enggak. Kata Nabi Muhammad,
pergilah semua dari kalian, semuanya dimaafkan. Semuanya apa? Dimaafkan. Terus Nabi Muhammad mengatakan, nasbir wala nu'aqib. Kami sabar dan kami tidak membalas. Karena Allah turunkan ayat An-Nahl 126 tadi. Ketika Nabi Muhammad bisa membalas, Allah kasih pilihan. Kalau kalian disakiti, balas sesuai kadar apa yang kalian disakiti. Tapi kalau kalian mampu sabar, itulah lebih baik untuk orang yang sabar. Nabi Muhammad langsung jawab. Apa kata Nabi Muhammad? Nasbir. Kami sabar. Maka umatnya Nabi Muhammad pemaaf. Gak ngamuan, gak gampang dendam. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Diapain sama keluarganya? Diapain? Ente-entean ya. Habis-habisan. Anda buka surat Yusuf 92. Surat Yusuf ayat 92. Wis waktu saya habis. Surah Yusuf ayat 92. Ketika Nabi Yusuf kecil, umur antara 10 sampai 12 tahun, dibuang ke dalam sumur. Diambil sama musafir, betul apa enggak? Dijual menjadi budak. Masuk rumahnya raja, baru nikmat sebentar, kembali masuk ke dalam penjara. Semua ulah siapa? Keluarganya itu. Ketika keluarganya balik, Nabi Yusuf sudah jadi bendahara Mesir, jabatannya dukur, keluarganya datang keluwen minta makan. Apa? Setelah Nabi Yusuf tahu, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf bilang apa? Aku tidak akan mencela kalian atas kesalahan yang kalian lakukan. Lihat. Hebat apa enggak? Padahal disakiti, dibuang, diganggu, difitnah, dirusak masa depannya. Nabi Yusuf bilang apa? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini saya tidak akan mencela kalian. Artinya apa? Aku maafkan kalian. Ditambahi doa sama Nabi Yusuf. Doanya apa? Yaghfirullahu lakum. Aku doakan semoga Allah mengampuni kalian. Kenapa begitu? Karena Nabi Yusuf tahu memaafkan di saat mampu membalas itu kemuliaan. Tulis. Memaafkan di saat mampu membalas adalah kemuliaan. Dan disitulah dipertaruhkan kemuliaan panjenengan. Ketika panjenengan besar hati memaafkan, ketika panjenengan besar hati melupakan kesalahan orang lain, di saat itulah Anda tercatat di sisi Allah sebagai orang yang mulia. Sudah, sekarang saya akhiri dengan satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ada 3 perkara berbalas 3 perkara. Nomor 1, Rasulullah bersabda, 3 berbalas 3. Nomor 1, manaqasat shadaqatun min malin. Nomor 1, sedekah balasannya apa? Hartanya tidak berkurang. Metu 123.300. Jantung saya rotan redek ya. Nanti Allah jamin uangnya tidak akan berkurang. Itu nomor 1. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tapi non sewu nggih Bu, itu bukan sedekah Bu, itu hadiah. Iya. Karena suge-sugian kira-kira suge panjenengan dibanding saya. Itu apa? Hadiah. Dan saya sama teman-teman membiasakan. Kami mengurangi bahasa sedekah itu kami kurangi. Karena sedekah itu dirungokne kayak kurang enak gitu. Karena sedekah itu kan dari orang kaya kepada orang yang normalnya, begitu kan? Tapi kalau hadiah coba, sing nrimo merasa apa? Seneng, karena hadiah itu tidak mencerminkan atas ke bawah. Maka biasakan membahasakan dengan bahasa apa? Hadiah. Bingkisan hadiah Ramadan. Oh enak. Coba,
sedekah Ramadan untuk fukoro, duafa, masakin, yatim piatu, orang-orang terpelantar. Allah. Iku ini mek duit di duit ini mek 50.000. Beras mek 2 kilo, gulone seprapat, micine sak saset. Ya Allah, sudah. Nomor 1, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Nomor 2, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali semakin mulia. Jangan salah paham. Orang memaafkan dia tidak rendah, tapi semakin apa? Mulia. Jadi ojo menang gengsi. Anda memaafkan, Anda tambah mulia. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, gak sombong, kecuali sama Allah dia dimuliakan, ditinggikan. Paham gitu? Nomor 1, sedekah tidak mengurangi harta. Jangan difoto WA-nya. WA ngontrol bangunan ini. Foto. Nomor 1, sedekah tidak akan mengurangi harta. Nomor 2, tidaklah seseorang memaafkan kecuali semakin mulia. Nomor 3, tidaklah seseorang itu rendah hati kecuali Allah menjadikannya tinggi. Terus iPhone 17 Pro Max. Pinjem dong. Pinjem dulu sehari biar hubungan tidak lari. Sudah, maka itulah jamaah sekalian, mohon maaf ya. Nggak ada bu, wong di dunya uripe lurus terus nggak ada. Pasti ada liku. Yo dilarani, yo disakiti, kadang-kadang difitnah, dihina, macam-macam. Tapi orang yang sudah ngaji, atine ketoto, ngerti ayat, ngerti hadis, tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia akan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pas 30 menit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Iya. Atau mungkin ada pertanyaan atau apa? Mungkin 1, 2. Monggo Ustazah. Atau memang sudah waktunya ya? Terlalu siang sudah. Monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terus kamu memberikan untuk Ania jawab 2 pertanyaan aja. Satu ibu sama temannya dia bertanya ke Pak. Belajar. Berarti 1 yang sekian. Oke. Tuh. Tiga sedikit ini so Baik, 1 dulu ya. Pertanyaan panjenengan Masya Allah. Jadi bagaimana supaya noto ati cek gak gampang benci kepada orang lain. Panjenengan mau tips yang aplikatif atau teoritis? Mau yang aplikatif atau teoritis? Aplikatif ya. Aplikatif itu bisa dilakukan. Jadi tidak ngawang sekedar teo. Nomor 1, panjenengan yakini orang yang menyakiti panjenengan itu dia menyakiti panjenengan karena kehendak siapa? Allah. Berarti itu takdir. Orang Islam ridho kepada takdir. Nomor 1 misalkan. Nur saya nggih Bu, mungkin contohnya rodok pahit. Tapi wis biar panjenengan paham lagi. Misalkan suami Anda diganggu orang sampai naudzubillah. Opo iki. Nah, misal contoh saja, ini enggak mungkin kejadian ya, amin. Tapi kan sakit banget kan, diambil orang sampai akhirnya sama Anda pisah malah ikut dia. Yakini Bu, dia tidak akan melakukan itu kecuali atas kehendak Allah. Berarti itu takdir yang harus Anda jalani. Sementara orang Islam itu ridho kepada takdir. Nomor 1 itu. Nomor 2 Bu,
hati ini Bu, tempatnya semua kebaikan dan keburukan. Hati, tempat semua kebaikan dan keburukan. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Le atine api, kabehe katut api. Le atine elek, kabehe katut elek. Maka ketika panjenengan disakiti orang, mulai muncul kebencian, panjenengan mikir, eman atiku. Eman apa? Eman atiku. Kalau saya menyimpan kebencian, akan mempengaruhi semuanya menjadi buruk semua. Maka panjenengan langsung kontrol hatinya, hati kudu tetep api. Ojo gampang terpengaruh dengan keburukan orang lain. Karena apa? Hati ini sumber kebaikan. Maka jangan menyimpan kebencian. Karena satu dendam Anda simpen di sini, nanti pengaruhnya besar. Liyane katut. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, perhatikan Bu. Urip bukan cuma di dunia, tapi bakal abadi kelak di akhirat. Maka apa? Sabar sejenak ketika di dunia untuk tidak membenci, mulia selamanya di akhirat untuk Anda dapat bayarannya. Paham? Nomor satu, fahami itu semuanya merupakan takdir dari Allah. Nomor dua, jangan kotori hati dengan kebencian. Eman. Nomor tiga, sabar sejenak di dunia, mulia selamanya di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. In English. بالعرب تفضلوا. بارك الله فيك. ما شاء الله عسى منفعة. اللهم آمين. الناس. Barakallahu fiik. Oh, apa artinya? Jadi beliau tanya begini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Menahan amarah dan memaafkan orang lain. Kata beliau, "Loh, kalau Anda minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau Anda tidak maaf, bagaimana saya memaafkan?" Nah, maka sekarang cek. Ada dua kondisi manusia. Nomor satu, kudu diparani. Ya, apa menjelaskannya ya? Kudu diparani dhisik baru api, dan ada tanpa diparani wis api. Itulah bedanya al-jud wal karam. Tahu dah al-jud wal karam. Jud itu diminta ngasih, gak tahu nolak. Karam tanpa diminta ngasih. Kira-kira jud sama karam bagus mana? Karam. Karena kalau jud ngenteni apa? Dijalui. Kalau karom, Anda tidak pakai minta, langsung dikasih. Nah, sekarang begini, termasuk memaafkan. Ada orang yang memaafkan itu ngenteni diparani sik. Nah, gak moro kok. Gak moro. Gak teko, ya mo. Lek moro, ya tak sepuro. Nah, itu bagus apa enggak? Bagus. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ada yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Gak usah diparani, gak usah dijalui sepuro, sudah memaafkan. Hada ad-daraja, daraja ukhra, a'la min al-ula. Al-ula, idza talabta al-'afwu, ana 'afawtu 'ank. Wad-daraja a'la min dhalika, in lam tatlub al-'afwu minni, ma 'alaysh. Ma fi mushkila, ana 'afawtu 'anka walau ma tatlub minni al-'afwu. لوجه الله تعالى. هذا هو الدرجة الأعلى الأفضل. إن شاء الله حصلنا على ذلك. اللهم آمين. Ngerti Anda? Kira-kira ikulah, kira-kira iku ya. Jadi ada dua derajat. Derajat yang pertama baik, dimintai maaf, memaafkan. Ada derajat kedua lebih baik, tanpa dimintai maaf sudah memaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tahu kan Anda sekarang kalau saya bisa bahasa Arab? Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ustaz. Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. Sudah ya? Afwan. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Bu ya,
walaupun terkesan kita banyak candaannya, tapi ayat-ayatnya tadi yang panjenengan tulis, panjenengan buka lagi. Nanti kembali direnungkan, diangen-angen, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله يا ربنا يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari saya pribadi.